Shalom adik-adik. Shalom Kak Novi. Shalom Kak Alfa, shalom juga adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kalau Kak Novi puji Tuhan, hari ini kabarnya baik Kak Alfa. Puji Tuhan ya, kalau Kak Novi dalam keadaan baik, Kak Alfa juga dalam keadaan yang baik. Dan hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Oleh karena itu, mari siapkan hati kita masing-masing. Kita mau menaikkan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk membuka ibadah kita hari ini. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun memimpin kami dari hari ke hari sampai di hari ini, di hari Minggu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bertemu kembali dengan adik-adik secara online dimanapun adik-adik berada. Tuhan, mari Tuhan memimpin jalannya ibadah online kami ini dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Kami juga mohon kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan, dan puji-pujian yang kami naikkan kepadamu sungguh berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, masih semangat kan? Kalau Kak Novi juga masih semangat Kak Alfa. Kak Alfa juga semangat. Kita akan menaikkan pujian semangat kali ini, yaitu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Yang tahu gerakannya bisa menyanyi dengan gerakan ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah
lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya adik-adik, kita akan menyanyi satu lagu semangat lagi, I Love You Jesus. Yang semangat ya. Ya. Sebagai kasih Yesus yang indah, mari kita sama-sama mencintai Tuhan Yesus kita. Kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Mari kita ulangi pujian ini, I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kak Alfa dan adik-adik di rumah, tadi kan kita sudah menaikkan pujian kita untuk Tuhan. Nah, saatnya kita akan menaikkan setiap pokok doa kita. Ya benar Kak Novi, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita dalam segala pergumulan kita. Ya, jadi Kak Novi ajak adik-adik semua untuk menyiapkan hati, duduk yang manis, karena kita akan membawa setiap doa kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian dulu ya. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan terus.
Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan masih memelihara kami, menyertai kami hingga pada saat ini. Kami boleh berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu online bersama-sama dengan adik-adik terkasih kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami akan membawa setiap doa kami kepadamu, tapi sebelum itu kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat yang menyakiti hati kecilmu Tuhan serta hati sesama kami. Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami berdoa yang pertama untuk seluruh adik-adik sekolah minggu kami yang ada di Kupang ataupun di luar dari NTT. Engkau berkati mereka semua Tuhan, agar mereka tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Mereka tetap bersemangat dan bersuka cita untuk selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka selalu senantiasa bersuka cita untuk berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati setiap adik-adik kami dalam pergumulan mereka Tuhan, bersama keluarga mereka, orang tua, saudara-saudara mereka Tuhan, mau mendengarkan setiap doa mereka ya Tuhan. Dan dalam studi mereka, dalam sekolah mereka, Tuhan berikan mereka hikmat, akal budi, kepintaran agar mereka boleh berhasil di sekolah mereka, sehingga itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika Engkau dapati ada adik-adik sekolah minggu kami yang sakit, biarlah Tuhan menjamah sembuhkan dengan setiap obat yang mereka minum ataupun dengan perawatan lainnya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua yang selalu mendidik mereka, Tuhan tolong agar orang-orang tua ini boleh diberikan hikmat untuk bisa membawa anak-anak untuk hidup mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang selalu setia untuk mengajar, mendampingi anak-anak di dalam mengenal akan Engkau Tuhan. Engkau berkati dalam pergumulan hidup mereka setiap hari, dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka, serta dengan keluarga mereka. Tuhan Yesus mau menolong mereka ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami, GKN Revival, ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk setiap hamba Tuhan yang ada di gereja ini, untuk Pak Esra, Ibu Sonia, dan seluruh evangelis yang ada. Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati ya Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan mereka di gereja kami ini. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan Yesus menolong agar bangsa negara kami ini Tuhan, Engkau bisa memberikan hikmat kepada setiap pemimpin yang di atas maupun sampai di bawah, agar mereka bisa memimpin negara ini untuk hidup takut akan Tuhan dan memimpin dengan jujur dan juga dengan benar. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik kami, sekolah minggu kami di luar sana yang mungkin dalam keadaan susah dalam hal ekonomi. Tuhan Yesus mau menolong, Tuhan memberikan berkat kepada mereka, solusi untuk setiap apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan sembahyang dan harapan kami Tuhan. Dengan kami berharap Tuhan mau mendengarkan setiap doa kami dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik di rumah, Kak Alfa, tadi kan kita sudah menaikkan pujian kita dan kita juga sudah menaikkan doa-doa kita. Dan saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Kak Novi, Kak Alfa sih penasaran ya cerita sekolah minggunya seperti apa. Kak Novi bagaimana? Kak Novi juga sama, Kak Alfa penasaran ceritanya apa dan siapa yang cerita. Wah, adik-adik sekolah minggu juga pasti penasaran kan? Nah, karena itu mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, membawa Alkitab kita masing-masing ataupun buku catatan. Nah, tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Benar sekali Kak Alfa, satu pujian, ku ingin dengar cerita. Hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang
Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai di bulan Februari, bulan kedua di tahun 2026. Kami sekarang Tuhan mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami, berikan telinga yang mau mendengar. Kami bisa juga konsentrasi dengan baik dan pengertian yang benar pula Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan benar. Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom Revival Kids. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Sekolah Minggu Revival di tahun 2026. Adik-adik, ada satu kebiasaan yang umumnya dibuat oleh orang-orang di akhir tahun yang lama atau juga di awal tahun yang baru. Mereka merencanakan apa yang mau dicapai di tahun yang baru. Dan juga merencanakan apa yang harus dilakukan agar semuanya bisa berhasil. Kegiatan itu disebut resolusi. Dan biasanya resolusi-resolusi ini adalah hal-hal baik yang mau dicapai dan akan dilakukan. Karena itu adik-adik, walaupun kita sudah masuk di bulan Februari, tapi kita masih punya 11 bulan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau dalam hitungan hari kita masih punya 326 hari di sisa tahun 2026. Nah adik-adik, ngomong-ngomong soal rencana nih, Tuhan Yesus dalam salah satu pengajarannya kepada murid-murid di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 31 dan 32 mengatakan begini. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, dia tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan-utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Adik-adik terkasih, perumpamaan ini menekankan pentingnya persiapan dan pertimbangan yang matang, atau disebut membuat perhitungan sebelum mengambil keputusan besar. Bukannya maju berperang tanpa perhitungan sama sekali. Nah, kembali ke membuat resolusi di awal tahun 2026. Sebagai anak sekolah Minggu Revival, apa saja resolusi yang bisa kita buat dan persiapan-persiapan apa yang bisa kita lakukan untuk berhasil? Ayo kita buat yuk. Nah, Kak Doli mengajak adik-adik untuk kita membuat seperti ini. Alat dan bahannya, pertama pasti ada Alkitab. Yang kedua, kertas HVS ukuran A4 atau F4 atau bisa juga kertas Asturo seperti ini. Lalu spidol warna-warni. Nah, cara membuatnya bagaimana? Pertama, lembaran kertas ini kita pegang secara landscape ya. Seperti ini. Setelah itu, kertasnya dilipat bagi 3. Jadinya seperti ini. Atau di punya Kak Doli seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, lipatan kertasnya sudah jadi 3 bagian. 1, 2, 3. Di bagian luar kita bisa menulis angka 2026 tahun 2026. Sudah? Setelah itu kita buka di bagian dalam. Kita menulis kata rohani.
Lalu di bagian yang kedua, tengahnya kita menulis kata sosial. Yang ketiga jasmani. Oke, sudah seperti ini? Oke, sekarang kita mau fokus ke bagian yang pertama, rohani dulu ya. Resolusi seperti apa yang bisa menolong kita secara rohani? Artinya yang bisa membawa kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Apa ya? Kak Doli sudah buat seperti ini. Adik-adik bisa nanti menulisnya di spidol ya, dengan spidol. Tapi Kak Doli sudah mengetik dan menyiapkannya, jadi tinggal ditempel. Yang pertama, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan tentunya dengan membaca Alkitab. Resolusi apa yang bisa kita ambil? Kita bisa membuat resolusi dengan pertama, mau membaca Alkitab 1 pasal 1 hari. Dimulai dari mana ya? Kita bisa mulai dari Perjanjian Baru. Atau kalau adik-adik mau di dalam Perjanjian Lama, bisa dimulai dari Kitab Mazmur. Membaca Alkitab 1 hari 1 pasal. Bisa juga supaya lebih dekat dengan Tuhan, tentunya kita harus rajin berdoa. Kalau dulu hanya kalau mau ke sekolah saja, atau kalau mau makan saja, atau kalau mau tidur saja, ini kita mau ambil waktu khusus. Kita mau berdoa, kita tetapkan satu waktu khusus, mungkin setiap jam 5 sore. Saya mau berdoa selama 15 menit saja. Bisa berdoa untuk bangsa dan negara, bisa juga doakan untuk hamba-hamba Tuhan, bisa juga doakan untuk gereja-gereja Tuhan, guru-guru sekolah minggu, teman-teman di sekolah, keluarga kita, banyak hal yang bisa kita doakan. Bangsa dan negara juga. Kita juga bisa memilih. Aku mau di tahun 2026 ini selalu ikut sekolah minggu. Tidak pernah absen. Sekolah minggu offline atau sekolah minggu online selalu mau ikut. Atau kalau mungkin sudah seperti di kelas besar atau kelas remaja, sudah mulai bisa melayani Tuhan, bisa nih, oh aku mau jadi singer atau penari di acara-acara sekolah minggu, seperti waktu Natal atau Paskah. Atau kalau sudah di SMA, aku mau menjadi pendamping adik-adik sekolah minggu di kelas sekolah minggu, itu juga bisa. Nah, itu contoh-contoh kegiatan rohani di tahun 2026 yang ingat tujuannya adalah untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, lebih kenal Tuhan, lebih cinta Tuhan. Ingat tidak, waktu Yohanes Pembaptis ditanya oleh orang-orang, dia berkata begini, Mesias harus semakin besar dan aku harus makin kecil. Maksudnya dari Yohanes Pembaptis bukan secara fisik, tapi Kristus, Mesias di dalam hidupnya harus semakin besar, semakin bertambah. Cinta kita kepada Kristus, kepada Yesus harus semakin hari semakin bertambah dan akan membuat kita lebih sedikit untuk tidak egois, lebih sedikit untuk berkurang-kurang, mau menang sendiri, seperti itu ya adik-adik. Nah, ini resolusi untuk hal rohani. Atau kalau adik-adik punya ide yang lain, oh aku mau setiap hari Rabu di rumah
tetangga kan ada acara Rabu Ceria, aku mau ikut ah. Bisa juga seperti itu, tapi tentunya harus dengan izin orang tua. Nah, sekarang kita beranjak ke yang kedua, sosial. Resolusi sosial artinya apa? Artinya apa saja yang bisa membuat kita atau menolong kita menjadi orang yang lebih baik untuk sesama kita. Di rumah, dengan keluarga, papa mama, adik kakak. Di sekolah, dengan ibu guru, dengan teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan? Di rumah tentu saja kita bisa memilih tahun 2026 ini aku mau lebih menaati orang tuaku. Kalau tahun 2025 masih nunggu mama atau papa minta tolong yang ketiga atau 4 kali baru aku lakukan. Sekarang aku mau di 2026 ini mama dan papa hanya perlu bicara 1 kali dan aku langsung melakukannya. Toh yang kedua, kita juga bisa memilih untuk hubungan di sekolah. Aku mau jadi anak yang rajin belajar. Semua tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru, bapak guru di sekolah, aku akan melakukannya tepat pada waktunya, aku akan mengumpulkan. Lalu dengan teman-teman, baik di rumah, di sekolah, kita juga bisa memilih untuk stop bully, stop kekerasan. Aku tidak akan membuli, baik membuli dengan cara kata-kataku, atau juga dengan perbuatanku yang menyakiti orang lain. Stop. Tapi aku mau di tahun 2026 aku menjadi anak yang suka menolong orang lain. Itu juga bisa. Ingat firman Tuhan bilang di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-19 demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini beberapa contoh resolusi yang bisa kita pikirkan, yang bisa dibuat untuk menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, yang terakhir adalah resolusi jasmani. Maksudnya apa Kak Doli? Nah ini kita mau pikirkan apa yang bisa kita lakukan di tahun 2026 membuat hidup kita, diri kita lebih baik lagi. Kira-kira contohnya apa ya? Oh ya, benar sekali. Bisa memutuskan untuk tahun 2026 aku mau makan makanan yang sehat. Aku mau mengurangi jajan-jajan yang membuat aku batuk. Atau membuat perutku sakit. Membuat gigiku berlubang. Aku mau menolak itu. Aku mau memilih untuk makan makanan yang sehat. Bisa juga. Atau 2026 ini aku mau jadi anak yang selalu mandi dan sikat gigi setiap hari. Iya, karena ternyata nih banyak anak-anak yang papa mamanya masih harus paksa untuk mandi dan sikat gigi. Di 2026, ayo menjadi anak-anak yang memperhatikan diri dengan baik dengan selalu rajin mandi dan sikat gigi. Atau yang ketiga, aku bisa jadi resolusi untuk tahun 2026 memilih untuk berhenti ngomong kotor dan berhenti berbicara bohong. Bisa sekali dan sangat bisa sekali. Ya adik-adik, kenapa? Karena kalau kita
tetap melakukan hal-hal yang negatif, kita tidak makan makanan yang sehat, kita lebih senang makan makanan yang tidak sehat, junk food, atau kita jarang mandi, jarang sikat gigi, bahkan kita suka bohong atau bicara yang tidak benar, yang kotor, maka itu semua menunjukkan kita bukan anak-anak yang kenal Tuhan, bukan anak-anak yang cinta Tuhan. Padahal kita bisa jadi rajin gereja, rajin sekolah minggu. Tapi firman Tuhan bilang di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita bisa mengasihi diri kita dengan baik sebagai tanda kita mau memuliakan Allah. Adik-adik terkasih, 2026 sudah kita jalani di bulan yang kedua. Mari kita buat resolusi-resolusi yang baik secara rohani, secara sosial, secara jasmani. Tidak perlu banyak-banyak, mungkin 1, 2 atau paling banyak 4 deh seperti yang Kak Doli sudah buat. Sebagai contoh di sini supaya kita menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan, anak-anak yang berakar dan anak-anak yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai penutup, Amsal 19 ayat 20 berbunyi demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Resolusi-resolusi yang sudah adik-adik buat ini, mari kita senantiasa doakan dan kita minta kekuatan dari Roh Kudus, kita minta Tuhan menolong kita sehingga kita bisa melakukannya setiap hari di waktu yang Tuhan berikan sepanjang tahun 2026. Selamat membuat resolusi dan selamat menjalankan resolusi itu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur di tahun yang baru Tuhan berikan, kami bisa diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak yang lebih baik secara rohani, dalam hubungan kami dengan sesama, secara sosial, dan juga untuk diri kami sendiri. Karena itu Allah Roh Kudus tolong kami agar kami bisa melakukan resolusi-resolusi, agar kami bisa menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak yang lebih mencintai Tuhan, menjadi anak-anak yang menggembirakan hati orang tua, membanggakan hati orang tua, dan juga menjadi anak-anak yang mencintai diri sendiri dan sesama kami dengan baik, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini dan di sepanjang minggu ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita, sekarang saatnya kita akan mempersiapkan ayat hafalan kita yang hari ini Kak Doli ambil dari Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan, banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kak Doli ulang sekali lagi ya. Amsal 19 ayat 20. Banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Selamat menghafal. Kak Alfa dan adik-adik di rumah, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Ya, adik-adik di rumah jangan sedih ya. Oh jangan dong Kak Alfa, karena kan minggu depan kita berjumpa kembali, tapi dengan guru-guru yang berbeda. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Konovi ajak semua adik-adik yang sementara duduk untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama bernyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjuk
Oke, adik-adik di rumah, sebelum kita berpisah, Konofi ajak kita semua untuk satu di dalam doa dan duduk yang manis dan angkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah menuntun kami sepanjang ibadah sekolah minggu online kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, dan kiranya setiap pujian yang sudah kami naikkan, setiap doa, biarlah Tuhan, biarlah itu menjadi persembahan yang berbau wangi di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan berpisah dan biarlah minggu depan Tuhan membawa kami kembali untuk bersama-sama ada di dalam persekutuan ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekolah minggu kita telah berakhir dan sampai ketemu di Minggu depan. minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus berkati.